Saya pernah berpikir bahwa hidup ini lurus saja, seperti jalan tol yang membentang dari Jakarta ke Bandung tanpa tikungan tajam yang bisa membuat hati jungkir balik. Saya pernah yakin bahwa cinta itu hanya untuk perempuan, bahwa pernikahan adalah akhir bahagia yang ditakdirkan, dan bahwa sebagai anak sulung dari keluarga Jawa yang taat, saya harus menjalani semuanya dengan patuh. Tapi hari itu, ketika pengacara saya, Mas Rea, berkata dengan suara rendah, "Ardi, kita harus bicara priat," lalu bangkit dan menutup jendela kantornya yang menghadap kemacetan Sudirman, segalanya berubah. Ruangan itu tiba-tiba terasa sesak, meski ac menyala dingin. Saya duduk di kursi klien, tangan saya gemetar memegang map berkas perceraian yang baru saja kami bahas. Istri saya, Lina, mengajukan gugatan karena ketidakcocokan yang tak tertoleransi lagi. Kami sudah menikah 5 tahun, punya anak kecil yang lucu, tapi malam-malam kami dingin seperti musim hujan di Bogor. Saya tahu alasannya, saya tak pernah benar-benar mencintainya seperti suami sejati. Saya berpura-pura demi orang tua, demi tetangga, demi nama baik keluarga. Mas Rea kembali duduk di depan saya, matanya yang hitam pekat menatap lurus. Dia pria berusia 30-an akhir, tinggi berbadan tegap, dengan kumis tipis yang selalu rapi. Sejak pertama kali saya konsultasi padanya 6 bulan lalu, ada sesuatu yang membuat jantung saya berdegup aneh setiap kali bertemu. Bukan karena dia pengacara hebat, dia memang pintar, lulusan UI, berpengalaman di Irma besar, tapi karena cara dia mendengar, cara dia tersenyum tipis saat menjelaskan pasal-pasal hukum, cara tangannya menyentuh bahu saya saat menghibur. "Kita sudah selesai bahas berkasnya," katanya pelan, tapi tak membuka map lagi. "Tapi ada yang lain yang harus kita bicarakan." Saya menelan ludah. "Apa, Mas?" Dia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ardi, selama ini aku perhatikan kamu. Bukan sebagai pengacara saja. Kamu menyembunyikan sesuatu yang berat. Aku tahu karena aku juga pernah begitu." Jantung saya seperti berhenti. Apa yang dia tahu? Saya selalu hati-hati. Tak pernah cerita pada siapapun tentang mimpi-mimpi malam yang membuat saya bangun dengan rasa bersalah. Tentang saat kuliah di Yogyakarta, ketika saya hampir saja jatuh pada teman kos yang gay terang-terangan, tapi saya lari, pulang kampung, dan buru-buru menikah dengan Lina yang diperkenalkan orang tua. Aku nggak ngerti, Mas, bohong saya, suara saya bergetar. Rea bangkit, berjalan mendekat, lalu duduk di pinggir meja tepat di depan saya. Jarak kami begitu dekat hingga saya bisa mencium aroma kopi dan parumnya yang maskulin. "Ardi, aku gay. Dan aku tahu kamu juga." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Saya mundur, kursi bergeser kasar. "Mas Rea salah. Aku sudah punya istri, anak. Aku normal." Tapi matanya tak berbohong. Ada kelembutan di sana, campur iba. "Kamu nggak bahagia, Ardi. Aku lihat dari cara kamu cerita tentang rumah tangga. Kamu takut, sama seperti aku dulu. Keluargaku di Surabaya konserati, ayahku ustaz kecil di masjid kampung. Aku sembunyi bertahun-tahun, hampir menikah paksa, tapi aku memilih sendiri." Air mata saya hampir jatuh. Saya bangkit, ingin lari. Tapi tangannya memegang lengan saya, lembut tapi tegas. "Jangan lari lagi. Bicara sama aku." Saat itu, dunia saya runtuh. Saya duduk kembali, dan untuk pertama kalinya, saya cerita. Tentang rasa kosong setiap kali bersama Lina. Tentang mimpi tentang pria yang tak berwajah. Tentang rasa malu yang menggerogoti setiap salat Jumat. Rea mendengar tanpa menghakimi, tangannya tetap di lengan saya, hangat. Malam itu, kami tak pulang. Kantor sudah sepi, hanya kami berdua. Dia cerita tentang masa lalunya, tentang kekasih pertama yang ditinggalkan karena takut. "Cinta itu nggak salah, Ardi. Yang salah adalah kita dipaksa bohong pada diri sendiri."
Saya menatapnya lama. Wajahnya begitu dekat. Dan tanpa sadar, bibir kami bertemu. Ciuman pertama yang benar-benar saya inginkan, penuh rasa lega dan takut bercampur. Tapi saat itu, di ruangan tertutup itu, saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Besoknya, dunia luar masih sama. Kemacetan Jakarta, telepon dari ibu yang bertanya kapan rujuk dengan Lina, tatapan curiga dari rekan kerja. Tapi di hati saya ada api kecil yang baru menyala. Rea mengirim pesan, kita lanjutkan bicara malam ini. Saya balas, ya. Hubungan kami dimulai diam-diam, seperti hujan gerimis di musim kemarau, tak terduga, tapi menyegarkan. Kami bertemu di kai-kai kecil di Senopati atau Kemang, tempat yang ramai tapi cukup gelap untuk menyembunyikan tatapan kami. Rea selalu datang lebih dulu, memesan kopi hitam tanpa gula, sama seperti saya. Kami bicara panjang tentang hidup, tentang ketakutan, tentang mimpi yang tertunda. Aku sudah 35 tahun, Ardi, katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemennya di Sjem. Pemandangan kota berkelap-kelip di bawah. Aku capek sembunyi. Tapi di Indonesia ini susah. Keluargaku masih nunggu aku nikah, punya cucu. Saya menggenggam tangannya di bawah meja. Aku juga, Mas. Anakku, Rai, baru 3 tahun. Kalau Lina tahu. Kalau orang tuaku tahu. Kami saling paham rasa takut itu. Indonesia yang kami cintai, dengan masjid di setiap sudut, dengan adzan yang menggema, dengan keluarga besar yang selalu campur tangan, tak memberi ruang untuk orang seperti kami. Tapi di saat-saat bersama Rea, saya merasa utuh. Dia mengajari saya menerima diri pelan-pelan. Kami mulai lebih sering bersama. Dia bantu urus perceraian saya dengan teliti, tapi di luar kantor, dia jadi kekasih. Kami jalan ke Ancol saat akhir pekan, pura-pura teman biasa. Kami nonton film di bioskop, duduk di pojok gelap, tangan saling genggam. Ciuman curhat di mobilnya yang diparkir di basement mall. Tapi rahasia selalu punya harga. Suatu hari, Lina menelepon. Ardi, aku dengar dari teman kamu sering sama pengacaramu itu. Apa benar? Jantung saya jatuh. Gak, Lin, kami cuma bahas kasus. Dia diam lama. Aku tahu kamu gak cinta aku. Tapi demi Rai, aku bertahan. Kalau kamu selingkuh dengan siapapun, aku gak akan main. Saya tak tidur malam itu. Rea menghibur lewat telepon. Kita harus hati-hati lebih lagi. Kemudian tinggi pertama datang. Orang tua saya datang dari Semarang, khawatir dengan perceraian. Ayah saya, pensiunan pensiang taat, duduk di ruang tamu rumah kontrakan saya. Ardi, kamu harus rujuk. Lina baik, Rai butuh ayah ibu utuh. Jangan gara-gara ego. Ibu menangis. Kamu anak sulung, contoh buat adik-adik. Kalau cerai, malu kita di kampung. Saya diam saja. Di hati saya ingin teriak, ayah, ibu, aku nggak bisa pura-pura lagi. Tapi kata-kata itu tertahan. Saya hanya mengangguk, janji pikir-pikir. Malamnya saya cerita pada Rea. Dia peluk saya erat. Kamu nggak sendirian, sayang. Kata sayangi itu pertama kali dicapkan. Hati saya hangat, tapi juga sakit. Beberapa minggu kemudian kami liburan diam-diam ke Bali. Pertama kali saya merasa bebas. Kami menginap di ila kecil di Ubud, berjalan di sawah, tangan bergandengan tanpa takut. Malam di pantai Kuta, kami duduk melihat sunset. Suatu hari kita bisa hidup terbuka, kata Rea. Saya tersenyum pahit. Di Indonesia. Susah, Mas. Tapi saat itu saya percaya mungkin. Kembali ke Jakarta, realita menampar. Teman kantor saya mulai curiga. Lo sering banget sama pengacara lo ya, Di. Saya tertawa gugup. Kasus rumit.
Tapi yang paling menyakitkan adalah saat Rai bertanya, "Papa kapan pulang ke rumah Mama lagi?" Saya peluk dia erat, air mata jatuh diam-diam. Rea semakin serius. "Ardi, aku ingin kita bersama beneran. Tinggal bareng, meski sembunyi." Saya ragu. "Bagaimana dengan keluarga?" Dia tersenyum sedih. "Kita cari cara. Hubungan kami semakin dalam. Kami saling dukung, saling mengerti luka masing-masing. Tapi bayang-bayang rahasia selalu mengikuti, seperti awan mendung di langit Jakarta." Konflik mulai muncul pelan, seperti retak kecil di kaca yang lama-lama melebar. Lina semakin curiga. Suatu hari, dia datang ke kantor Rea, membawa Rai. "Aku mau bicara langsung sama pengacara suamiku." Rea profesional, tapi saya tahu dia tegang. "Lina, tatap kami bergantian. Kalian terlalu akrab." Aku nggak bodoh. Saya bohong lagi. "Lin, jangan curiga." Dia pergi dengan marah. Malam itu, dia ajukan tuntutan hak asuh penuh atas Rai. Hati saya hancur. Rea hibur saya. "Kita lawan. Aku pengacara terbaik buat kamu." Tapi saat sidang, Lina bawa saksi, teman yang melihat kami di mal. Mereka mesra banget, seperti pasangan. Hakim tatap saya tajam. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang anti-gay eksplisit, moral dan agama jadi senjata. Saya tak berani buka rahasia. Saya kalah hak asuh sementara. Malam itu, saya menangis di pelukan Rea. "Aku kehilangan anakku gara-gara ini." Dia peluk erat. "Ma, sayang. Ini salahku juga." Tak hanya itu. Berita mulai bocor. Teman Rea di Irma tahu. "Rea, kamu riskan kalau klien tahu orientasimu." Dia dipecat dari kasus besar. Kemudian puncaknya, adik Rea, yang tinggal di apartemen sama, melihat kami berciuman. Dia lapor ke orang tua. Ayah Rea telepon, marah besar. "Kamu bikin malu keluarga. Ustadz bilang itu dosa besar." Rea menangis saat cerita pada saya. "Aku diusir dari rumah keluarga." Saya juga dapat telepon dari ayah. Entah dari mana dia tahu rumor. "Ardi, kalau benar kamu itu jangan pulang kampung lagi. Kita nggak punya anak seperti itu." Dunia kami runtuh. Kami saling pegang, tapi rasa bersalah menggerogoti. Rea mulai minum lebih banyak. "Mungkin kita salah, Ardi. Mungkin kita harus berhenti." Kata itu seperti pisau. "Mas, jangan. Aku cinta kamu." Dia tatap saya sedih. "Aku juga. Tapi lihat apa yang terjadi. Keluarga hancur, anakmu jauh." Kami bertengkar pertama kali. Saya tuduh dia lemah, dia tuduh saya takut komitmen. Beberapa hari tak bertemu. Saya kesepian, rindu gila. Lalu pengkhianatan datang. Saya dengar dari teman, Rea ketemu mantan kekasihnya yang lebih terbuka dan tinggal di luar negeri. Saya konfrontasi. "Benarkah?" Dia mengaku. "Cuma ketemu, Ardi." Aku bingung. Tapi itu cukup. Hati saya remuk. "Kamu khianati aku saat aku paling butuh." Dia menangis. "Ma, aku takut kehilangan segalanya." Saya pergi, tinggalkan dia sendirian. Sendiri di kamar kosong, saya renung. Apakah cinta ini layak segala rasa sakit? Hari-hari berikutnya seperti neraka. Saya tak bisa kerja, tak bisa makan. Rai saya rindukan, tapi Lina larang ketemu. "Kamu rusak moral anakku." Saya hubungi Rea berkali-kali, tapi dia tak angkat. Akhirnya, saya datang ke apartemennya. Dia buka pintu, mata sembab. "Ardi." Kami pelukan langsung, menangis bersama. "Aku salah," katanya. "Mantan itu cuma teman lama. Aku tak bisa tanpa kamu." Saya juga mengaku.
Aku takut, Mas. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Kami baikan tapi luka masih ada. Kami putuskan lebih hati-hati tapi juga lebih berani. Rea ajak saya ke komunitas kecil di Jakarta, tempat aman untuk curhat. Pertama kali saya ketemu orang-orang seperti kami, ada yang dokter, guru, pengusaha. Mereka cerita perjuangan tapi juga bahagia diam-diam. Saya mulai terbuka pelan. Saya cerita pada satu teman dekat yang ternyata mendukung. Aku tahu kok, Di. Yang penting kamu bahagia. Semangat baru muncul. Rea dan saya rencanakan masa depan, mungkin pindah ke Bali, buka Irma kecil, hidup lebih bebas. Tapi konflik keluarga tak selesai. Ibu Rea sakit, minta dia pulang. Dia pergi ke Surabaya sendirian. Saat di sana, keluarga paksa dia tobat bawa ke Ustaz. Dia telepon saya menangis. Mereka bilang aku kerasukan. Saya khawatir gila. Pulanglah, Mas. Dia kembali tapi berubah, lebih pendiam, lebih ragu. Lalu pengkhianatan kedua, Lina ajak saya rujuk Demi Rai. Kita coba lagi, Ardi. Aku masih cinta. Saya bingung. Melihat Otorai, hati saya goyah. Saya cerita pada Rea. Dia marah. Pilih Ardi. Aku atau pura-pura lagi. Pertengkaran hebat. Kamu egois, teriak saya. Dia balas, kamu penutup. Tak pernah berani buat aku. Kami putus lagi. Kali ini Rea yang pergi. Saya sendirian total. Depresi datang. Saya hampir bunuh diri, tapi ingat Rai. Saya cari bantuan psikolog, diam-diam, pelan-pelan, saya terima diri. Waktu berlalu 6 bulan. Perceraian selesai, saya dapat hak asuh bersama. Lina tahu rahasia saya, tapi demi anak, kami damai. Saya tak hubungi Rea lagi. Tapi suatu hari, dia datang ke rumah saya, kurus, mata cekung. Ardi, aku salah besar. Kami bicara panjang. Dia cerita setelah putus, dia coba tobat beneran dekat dengan perempuan tapi gagal. Aku cuma cinta kamu. Saya juga akui, tanpa dia, hidup kosong. Kami balikan tapi kali ini beda. Kami putuskan terbuka pada keluarga terdekat. Pertama, saya cerita pada ibu. Awalnya dia nangis, marah, bilang dosa. Tapi pelan-pelan saat lihat saya bahagia, dia terima. Yang penting kamu baik, nak. Rea juga. Ayahnya masih keras, tapi adiknya dukung. Kami mulai hidup bersama di apartemen kecil. Tak mewah, tapi penuh cinta. Tapi masyarakat tak selalu baik. Ada tetangga bisik-bisik, ada ancaman dari kelompok radikal. Kami pernah diintimidasi saat jalan berdua. Tapi kami kuat bersama. Kami bantu orang lain di komunitas jadi konselor sukarela. Cinta kami tumbuh dewasa, penuh pengertian. Akhirnya, setelah badai panjang, kami temukan kedamaian. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Rea buka praktek sendiri, saya kerja remote. Kami adopsi anjing, tanam bunga di halaman kecil. Rai sering main ke sana, panggil Rea Om Rea. Lina bahagia lihat anaknya gembira. Keluarga pelan terima. Ayah saya datang suatu hari, peluk saya. Ma, nak. Ayah salah. Rea juga rujuk dengan ayahnya sebelum beliau meninggal. Kami tak nikah resmi, tapi bagi kami cukup. Di usia 40-an, kami duduk di teras, lihat sunset. Terima kasih udah bertahan, kata Rea. Saya genggam tangannya. Kita layak bahagia. Cinta kami, meski terlarang di mata banyak orang, adalah bukti bahwa kasih sayang sejati tak kenal batas. Di Indonesia yang keras, kami pilih hidup jujur dan temukan damai. Mungkin tak semua cerita seperti ini berakhir bahagia. Banyak yang tragis, tersembunyi selamanya. Tapi kami memilih harapan.
Dan itu cukup.